pendekatan behavioral dengan teknik group discussion. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita mulai kegiatan hari ini supaya kegiatan ini lancar. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita dapat itu bermanfaat. Jadi dari salah satu kalian bisa membantu ibu untuk memilih. Ya, silakan. Sebelum memulai program ini, alangkah baiknya kita berdoa agar bisa diberikan kelancaran dan kemudahan. Doa saya bikin dua. Doa selesai. Bu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia datang ke sini. Memang kemarin ibu menyampaikan undangan kan melalui wali kelas, gitu ya. Harapannya kalian memang datang ke sini tepat waktu dan ternyata tepat waktu. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan hari ini kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama 40 menit. Apakah bisa disepakati? Bisa. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kalian mungkin di sini kan berbeda kelas ya. Jadi mungkin sudah saling mengenal, cuma interaksinya kan tidak setiap hari ya. Jadi di sini ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan nama sama hobinya, tapi melalui tepuk beribuan, gitu ya. Ada yang masih ingat tepuk beribuan itu seperti apa? Masih. Kita coba dulu ya. Break one, break two, break three. Oke, jadi masih ingat semua. Jadi nanti ketika ibu bilang break one, ini ya. Nah, terus habis itu ibu akan menyampaikan ayo perkenalan gitu. Terus nanti dilanjutkan sama break two. Terus ibu akan bilang lagi sebutkan nama kalian, terus break three. Nah, terus ibu bilang mulai langsung ke break one dari sini nanti ke sini ya, menyebutkan nama, terus break two menyebutkan hobi. Sampai ini paham? Oke, kita mulai ya. Break one. Ayo perkenalan, sebutkan nama kalian. Mulai. Putra. Dan kita. Bulan, kalau pagi, masa. Oke, teman-teman. Sudah menyebutkan nama sama hobi. Yang sebelah sini dia tadi ingat nggak hobinya Firman itu apa? Apa? Sepak bola. Firman ingat nggak hobinya Bulan tadi apa? Ingat. Apa? Ibu rasa ini sudah kenal semua ya. Selanjutnya hari ini akan melakukan bimbingan kelompok. Apakah ada yang tahu kira-kira bimbingan kelompok itu apa? Apa? Bimbingan yang dilakukan secara kelompok. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Bagus sekali. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara berkelompok yang memanfaatkan bimbingan kelompok, gitu ya. Dan selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok ini harapannya kalian nanti dapat mengembangkan sosialisasi kalian terhadap teman-teman, terutama komunikasi kalian terhadap yang teman yang ada di sini. Jadi nanti datang ke sini itu tidak ada keterpaksaan. Apakah di sini ada yang terpaksa? Ya. Di sini harapannya itu saling terbuka. Jadi nanti ketika ibu meminta pendapat kalian, memberikan saran, itu kalian terbuka terhadap satu sama lain, ya. Terus yang paling penting dari teman kalian ini ada yang harus dirahasiakan. Misalkan Mbak Vio itu menyampaikan ada aib yang harus dirahasiakan, itu nanti jangan sampai dibawa keluar. Jadi hanya anggota yang ada di sini aja yang tahu. Sampai sini paham? Paham. Nah, kegiatan hari ini kurang lebih nanti ibu akan membagikan link tulis harian yang harus kalian isi. Nanti di situ kalian isi tentang keseharian kalian dari kalian bangun sampai tidur kembali, gitu ya. Kalian di situ nanti isi yang penting, yang mana yang prioritas sampai yang tidak prioritas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi nanti isinya pakai HP ya, atau HP semua. Jadi nanti ibu akan memberikan link. Setelah itu kalian buka di situ kalian isi. Ya, oke, baik. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Siap.
untuk mengecek kesiapan kalian, ibu akan mengajak kalian untuk tepuk pundak temannya dulu. Jadi kalian pegang pundak temannya masing-masing dulu. Sekarang coba. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena nanti harapannya menjadi teman yang bisa menguatkan satu sama lain, gitu ya. Bisa dimulai? Bisa. Ini kata ibu ya. Temanku, jadilah teman yang baik. Jadilah teman yang baik. Jadilah teman yang bertanggung jawab. Jadilah teman yang bertanggung jawab. Temanku, berjanjilah. Jadi orang yang hebat. Jadi orang yang hebat. Menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang sukses. Topik hari ini time management, ya. Jadi manajemen ini harapannya bermanfaat untuk kalian sehingga membagi waktu mana yang prioritas mana yang tidak. Ya. Oke, bisa diambil HP-nya, bawa HP. Tadi kan ibu sudah nge-share linknya ya di grup, bisa dicek. Bisa dibuka. Jadi contohnya kayak seperti ini ya. Di situ kan itu ada kegiatan penting mendesak. Terus ada penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Ya. Jadi kalian isi sesuai dengan kegiatan kalian sehari-hari. Ya. Oke, ibu akan kasih waktu selama kurang lebih 5 menit. Cukup? Nanti 5 menit. Cukup. Ya, nanti kalau misalkan tidak cukup, itu tambah ya. Iya. Silakan diisi. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kalau mau kan telepon ada orang tua itu berarti apa? Maksudnya itu mengangkat telepon pas apa? Jam pelajaran. Oke, kalau pas jam pelajaran itu kan biasanya orang tua kan sudah tahu ya jam kegiatan belajar mengajar itu jam berapa sampai jam berapa. Jika memang orang tua telepon di jam pelajaran berarti ada yang penting. Gitu. Jadi itu menurut kita masuk ke yang mana? Gitu ya. Berdiskusi sama temannya boleh, cuma nanti isinya kan pasti berbeda. Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Jadi nanti dari Putra dulu ya menyampaikan hasil dari yang sudah ditulis di tabel tulis disampaikan. Nanti teman-teman yang lain kasih saran. Kira-kira kegiatannya Putra itu yang masuk ke prioritas itu yang mana, yang tidak itu yang mana. Yang dari Putra dulu. Kalau menurut saya kegiatan yang penting dan bisa antara lain yang nomor 1 menyelesaikan tugas tepat waktu, yang kedua ibadah, yang ketiga berangkat sekolah tepat waktu, yang keempat membantu seseorang yang harus Jadi tadi kegiatan Putra, mungkin dari teman-teman ingin memberikan saran. Silakan. Yang kegiatan penting dan mendesak. Penting dan mendesak dari Putra. Yang melakukan sebelum berangkat sekolah. Ya. Menurut saya itu penting tapi tidak mendesak. Karena masuk jam pelajaran atau tidak perlu, maka makan tadi bisa ditunda. Bisa ditunda. Jadi saya masukkan penting tidak mendesak juga bisa. Sebenarnya gimana kalau misalkan ada masukan saran seperti ini? Menurut kamu penting tapi tidak mendesak. Kalau menurut saya itu sangat penting dan bisa. Kenapa? Nah, jika kita mau berangkat sekolah dengan kondisi belum sarapan, maka otomatis kita akan tidak ada energi dan saat nanti pelajaran itu tidak fokus. Karena itu kegiatan sarapan sebelum berangkat sekolah itu menurut saya harus. Nah, jadi memang setiap orang itu kan keadaannya berbeda ya. Kalau di teman kan tadi disampaikan kalau misalnya sarapan pagi itu menurut bisa ditunda ya, meskipun itu penting tapi bisa ditunda. Nah, tetapi kalau misalkan dengan kondisinya Putra, maka dia punya emak ya. Kalau misalkan dia tidak sarapan, akhirnya malah nanti kegiatan di sekolah tidak terlaksana gitu. Jadi memang keadaan setiap orang itu berbeda. Itu yang teman ya. Oke, nah lanjut ya. Sekarang teman menyampaikan hasilnya. Menurut saya kegiatan yang penting dan mendesak: minum obat saat sakit, mengerjakan tugas dari guru, mengangkat telepon dari orang tua, belajar, sholat tepat waktu. Kegiatan tidak penting tapi tidak mendesak: scroll Instagram, mendengarkan musik, tidur di siang hari. Ada yang berbeda atau ada saran untuk Firman silakan. Oke. Wakil untuk yang kegiatan tidak penting dan tidak mendesak. Scroll Instagram, mendengarkan musik, tidur di siang hari. Mendengarkan musik itu menurut kamu tidak penting dan tidak mendesak. Mengapa? Karena saya tidak suka musik dan bahkan di HP saya tidak ada musik. Tadi saya ketika sedang tidak ada kerjaan atau apa, saya lebih mementingkan bermain sepak bola daripada saya mendengarkan musik. Ya, kalau menurut saya itu kegiatan mendengarkan musik itu penting
tapi tidak mendesak. Kenapa? Begini, jika kamu berada di keadaan yang stres, ya, pasti kan harus butuh yang namanya hiburan. Nah, hiburan itu kan bisa bermusik gitu. Sedangkan kamu tidak memilih musik untuk sebagai sarana hiburan kamu. Nah, mengapa? Karena hobi saya itu kan olahraga, jadi saya lebih tepatnya suka bermain sepak bola. Kamu kan karena hobi kamu juga kan main gitar, itu kan salah satu alat musik, sama seperti kayak mau mendengarkan musik kan hobi kamu. Nah, jadi itu kita kan berbeda-beda. Jadi kalau musik itu sekali kamu, jadi boleh kamu masukkan ke penting tidak mendesak. Dikarenakan saya tidak suka musik, saya masukkan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, gitu betul alasan kenapa dia memasukkannya kan tidak penting kan tidak mendesak. Mungkin kalau menurut kamu itu penting, namun bisa ditunda gitu ya. Oke, lanjut, ada lagi yang mau kasih masukan? Sebagian tidak penting dan tidak mendesak yang tidur di siang hari itu menurut saya penting tetapi tidak mendesak karena tidur pada siang hari itu cukup penting buat tubuh kita untuk istirahat. Menurut saya tuh jarang tidur siang dari kecil, bahkan menjadi kebiasaan saya tidak tidur siang. Oh, gitu. Jadi Jadi kan saya tuh lebih mementingkan apa ya, mencari kegiatan yang lebih penting lainnya daripada saya tidur siang. Kalian kan banyak kegiatan yang penting daripada tidur siang. nah, itu menurut Firman. Kalau menurut Cindy berbeda ya. Memang kepentingan tidur itu menurut Cindy harus, karena mungkin Cindy kalau nggak tidur siang pusing kayak gitu, benar gitu ya. Oke, Bulan. Menurut saya kegiatan penting dan mendesak yaitu misalkan tugas sekolah atau PR, berangkat sekolah tepat waktu. Kegiatan penting dan tidak mendesak menurut saya berkumpul bersama keluarga secara tepat waktu. Kasih saran untuk Bulan. Saya mau tanya, Iya. kan gini, kegiatan penting dan mendesak bagi saya itu kan minum obat saat sakit, mengajarkan baca dulu, berangkat telepon dari orang tua, belajar, sholat tepat waktu. Iya. Nah, Terus? kenapa sholat tepat waktu dimasukin ke penting tidak mendesak? Oh iya. Oh iya. Kasih ya. Ya, Oh, gitu ya. Tadanya tak pindahkan ke penting dan mendesak. Ada yang lain yang kasih masukan ke Bulan. Oke, ya Rado. Yang kedua tidak penting mendesak menurut saya yang menjawab telepon itu menurut saya penting mendesak karena apabila ada telepon dari orang tua atau dari guru yang penting dan harus diangkat. Kenapa itu kok tidak mendesak? Karena kan ada notif itu menjawab telepon kan ada nama kontaknya, jadi kalau nama kontaknya itu nama teman ya menurut saya tidak penting tapi mendesak. Kalau dari orang tua ya penting dan mendesak. Tadi yang sudah disampaikan sama kalian itu sangat bagus sekali. Harapan dari Ibu nanti kalian bisa mengaplikasikannya dalam keseharian. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan komitmen, ya. Komitmen seperti apa yang ingin kalian lakukan secara tindak lanjutnya dari kegiatan ini itu apa. Nah, nanti Ibu akan meminta salah satu saja untuk menyampaikan. Jadi kalian berdiskusi dulu selama kurang lebih 2 menit cukup ya. Sudah. Siapa yang mau menyampaikan komitmen? Ya, jangan ini. Komitmen kami setelah bimbingan kelompok ini adalah merubah kebiasaan buruk kami seperti menunda atau kegiatan yang penting menjadi tepat waktu lagi. Jadi kesepakatannya nanti setelah ini itu menjadi lebih baik, yang kemarin itu tidak tepat waktu menjadi lebih tepat waktu, gitu ya. Tangan buat kita semua. Ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan pesan dan kesan, ya. Pesan dulu ya. Siapa? Pesan ini saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Saya berharap kita semua yang ada di sini berubah menjadi lebih baik lagi dengan cara menggunakan waktu sebaik-baiknya dan tidak menunda pekerjaan yang penting. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, sekarang kesannya, kesan mengikuti kegiatan ini itu seperti apa? Siapa yang menyampaikan? Pesan kami semua setelah mengikuti bimbingan kelompok ini itu sangat senang. Kenapa? Itu karena bisa membantu kami untuk dapat mengatur waktu kami dengan membuat jadwal to-do list harian sehingga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam keseharian. Oke, bagus sekali. Nah, karena kegiatan hari ini Ibu rasa cukup, ya waktunya juga sudah
hampir berakhir kan. Kalau misalkan ini masih ada kesulitan dalam bimbingan ini, kalian sampaikan kepada ibu untuk kegiatan selanjutnya, misalkan konseling kelompok ataupun konseling individu, gitu ya. Juga akan menyampaikan ini lembar di sini itu kalian apa yang kalian rasakan di sini seperti apa, ya. Nanti kalian tinggal centang aja di sini ya. Kalian centang begitu skornya sesuai yang kalian dapatkan di bimbingan kelompok ini. Sudah? Kesimpulan dari kegiatan ini ya. Oke, kesimpulan dari kegiatan kelompok ini nanti dari saya menyampaikan kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok ini itu seperti apa. Oke, silahkan. Kesimpulan kita kelompok hari ini Ya. kita dapat mengatur tulisannya dan mengatur waktu kegiatan yang prioritas. Oke, jadi kesimpulan yang disampaikan Ratu tadi bisa menyusun jadwal tugas harian, mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak, gitu ya Ratu. Oke, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, Ibu rasa cukup dulu ya sebelum selesai ya, supaya hari ini itu bisa bermanfaat. Silakan yang mau berdoa. Oke, alhamdulillah kegiatan bimbingan kelompok sudah terlaksana, supaya hari ini bermanfaat kita semua. Akhirnya sudah kita dan saya sendiri